Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah memiliki keluarga kecil yang bahagia, Gus. Terus saya telah merasa mencapai puncak kejayaan dalam hidup saya. Dan pada saat itu saya juga menganggap diri saya itu sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Namun kehidupan membawa saya itu pada ujian yang begitu berat. Dalam sekejap saya kehilangan segala-galanya. Harta benda yang bernilai lebih dari 3 miliar itu lenyap, Gus. Saya terusir, saya terhina, dan lebih menyakitkan lagi, istri saya pun meninggalkan saya. Tak hanya itu, saya difitnah sebagai seorang penjahat. Dunia seakan menutup pintunya bagi saya. Saya benar-benar sendirian, tenggelam dalam kehampaan yang begitu dalam. Saya mencapai titik tergelap dalam hidup saya begitu dalam, hingga kepercayaan saya kepada Tuhan itu mulai goyah. Dalam keputusasaan yang mencekam, saya bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Namun di saat paling kritis, tiba-tiba anak saya menelpon. Suaranya itu seakan menarik saya kembali dari jurang keputusasaan. Dan saat itu saya tersadar bahwa saya itu masih memiliki seorang putri. Meski demikian, luka di hati saya itu juga belum sembuh. Saya sempat kehilangan keyakinan, bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan. Mungkin bisa dikatakan sebagai ateis lah. Saya tenggelam dalam kekecewaan dan kemarahan, tidak mampu menerima semua yang telah terjadi. Saya mencari jawaban dari para alim ulama, ustadz, kiai-kiai yang saya anggap keilmuannya itu di atas rata-rata. Namun setiap jawaban yang saya terima tidak mampu memberikan ketenangan dalam hati saya dan belum bisa menjawabnya. Hampir 2 tahun saya hidup dalam kegelapan dan kehampaan. Saya seperti mayat hidup kosong, hampa dan tak punya arah. Tidak ada yang lebih mengerikan selain matinya hati di dalam jasad yang masih hidup. Hingga akhirnya saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, berdialog dengan hati saya setiap hari. Setiap hari terjadi perdebatan hebat dalam batin saya. Suatu ketika saya memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Dalam keheningan itu saya mulai melakukan pernafasan atau meditasi. Lalu saya menemukan suatu yang terjadi. Saya merasakan diri ini seakan dibawa ke dalam sebuah dimensi lain yang bukan bagian dari dunia ini, Gus. Nah, di sana saya melihat sebuah jalan yang bercabang. Satu jalur begitu gelap dan suram, seolah siap menelan saya ke dalam kegelapan itu. Entah kenapa seperti yang ada menuntun saya untuk memilih jalan yang kedua, dan di mana saya itu harus berdamai dengan diri saya dan mengikhlaskan semuanya. Akhirnya saya memilih jalan yang kedua. Saat melangkah, saya itu melihat seseorang itu berdiri di tepi sungai, Gus. Saya mendekatinya dan bertanya, "Siapa kamu?" Ia menoleh dan tersenyum, dan saat itu saya terkejut karena wajahnya itu sangat mirip dengan wajah saya. Apakah itu diri saya sendiri? Dan tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tak kasat mata itu bertabrakan dengan diri saya. Seketika semuanya itu menjadi gelap, seperti kilatan cahaya yang menyapu seluruh kesadaran saya. Dan lalu saya membuka mata, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit saya itu telah lenyap. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan, perasaan yang begitu tenang dan damai. Sudut pandang saya terhadap kehidupan pun berubah. Tidak lagi tentang benar atau salah, tetapi tentang menerima, memahami, dan melampaui semua itu. Saya merasa seperti telah dibangkitkan kembali dalam kesadaran yang baru. Pertanyaan saya, Gus, apakah pengalaman ini merupakan bentuk kesadaran tertinggi yang muncul setelah penderitaan batin yang mendalam? Lantas bagaimana tasawuf memahami perjumpaan seseorang dengan refleksi dirinya dalam dimensi spiritual? Terus apakah ini bisa dianggap sebagai
kematian sebelum mati dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Bagaimana cara memahami pengalaman ini dalam konteks hubungan antara diri sejati dan Tuhan? Dan setelah melalui semua ini, apa langkah yang seharusnya saya ambil selanjutnya? Nggih, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia itu punya cerita jalan masing-masing. Ingat, mulu saka ya apa jalan tidak akan menjadikan jaminan kau akan menemukan satu kedamaian hati, manakala jikalau Anda belum mengerti tentang masalah bagaimana melepaskan diri dari ikatan rantainya hawa nafsu. Terjalo koyo opo perjalanan sampean di jalan apapun seperti yang sudah Anda alami, akan bisa sampai pada tujuan yang dimaksud, yaitu bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manakala jenengan ini estu dihadapkan Allah anugerah yang termulia tadi. Apa? Pertama, isok nerimone ati tentang ketauhidan. Dua, berangkate ati untuk meraktekno ketauhidan, yaitu meditasi. Sehingga ketika meditasi itu memang ada pengalaman ritual rohaniah, apa yang telah jenengan alami dan ceritakan. Bertemu satu jalan di mana ada seseorang yang di situ mirip bahkan dirimu sendiri. Sebetulnya itu adalah majas warid dari Allah untuk membimbing diri panjenengan. Sebetulnya gitu. Makanya jangan jenengan mengira kesuksesan panjenengan terkait masalah dunia itu selamanya akan menjadikan kau bahagia dunia akhirat. Nggak bisa. Walaupun tadi jenengan sebut sebagai orang hamba yang taat di dalam beragama, iku lak kulite, lah ngoten nggih, kulit. Ingat, justru kesuksesan dunia itu akan menjadikan kita sebagai penghalang untuk menuju kesuksesan yang sebenarnya. Maka matur suwuno, berbahagialah jenengan, Allah menyelamatkan ruhaniyah sampean dengan bentuk semua kesuksesan dunia Allah hancurkan, termasuk wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Lah itu termasuk di dalamnya garwa sing nomor pertama itu. Garwa, Pak. Memang tidak semua wanita, tapi kebanyakan wanita tatkala abang beruang Anda disayang, apabila Anda tidak beruang abang ditendang. Tapi tidak semuanya, ya toh? Enggak semuanya. Estu mboten semuanya. Mengapa mereka kebanyakan seperti itu? Karena condongnya hati mingkol bin rohibin, condongnya hati seorang istri iku dunyo. Condong itu sukanya dunia. Ngapunten.
dikongkon gelangan karet gak gelem. Njaluke sing mas-masan, lha ngoten nggih. Mas-masan. Allah ya karim. Yes, memang itu potret sebagai seorang wanita mayoritas seperti itu. Tapi ada yang tidak. Artinya, adakah kekasih Allah itu dari unsur wanita? Ada. Ada. Kita lihat ciri-ciri kekasih Allah bagaimana. Tinggal hatinya seorang wanita itu apakah masuk dalam kriteria ciri-ciri apa enggak. Pertama, kedua, matur suwuna, bojomu nek diinggatno Gusti Allah. Sebab selama ini laksana jenengan tidur bersama ular yang bulet nang awakmu. Suatu saat nek wis ulare iku mampu nguntal, diuntal sampean. Genjun sewu yang punya piaraan ular ya, dia mulai kecil koyo Juwina tidur bersama awakmu iku asline ngukur gedene awakmu kuat nguntal apa ndak. Engko nek wis dia itu agak besar dan mampu tidur sampean iku diuntal iku lho apa itu. Tapi tidak seluruhnya. Ngapunten lho ibu-ibu, estu ngapunten. Wis tah digdaya kaya apa wong lanang. Mohon maaf lho ya. Kuat tau kaya apa wong lanang. Punya pengaruh kaya apa wong lanang. Musung wae diuntal. Melebu wis tah. Makanya kalau boleh saya katakan orang yang terkuat di dunia ini adalah orang perempuan. Pak sampean munggah pisan wis keyer-keyer. Wis iku dohiri lho ya, dohiri. Sehingga mengapa Allah memberikan nafsu dalam diri seorang wanita itu 9, sementara laki-laki cuman 1. Wong wedok iku nek sampean garai, Pak, wis tah. Golek itu gali. Ojo main-main sampean. Pokoke ojo main diuntal. Iya. Jadi apakah itu termasuk perjalanan kesadaran tingkat tinggi kita? Betul. Jikalau hati sampean itu sudah bisa melepas beban-beban itu, memang itu proses perjalanan rohaniah tingkat tinggi. Saya katakan tingkat tinggi miturut umumnya gak mungkin orang-orang akan bisa mampu menghadapi kondisi yang seperti itu. Paling tidak ujung-ujungnya bunuh diri. Apalagi berkenaan dengan istri. Ayo, apalagi pisahnya itu menyakitkan. Hati-hati ya men. Nek pisah ditinggal bongkong wis penak. Bon. Apakah itu juga dikatakan tindakan mati sebelum mati? Bapak Ibu, memang kondisi perjalanan rohaniah seperti itu sebetulnya itu disebut boleh matilah sebelum kematian itu datang. Itulah khalwat uzlah yang dimaksud. Terus kalau seperti itu, apa langkah yang terakhir bagi saya? Nyun sewu, bekas lara hati iku walaupun sulit dihilangkan ya, kadang-kadang seiling langan nggih, silahkan. Tapi aku yakin seiring berjalannya Anda ngestokake khalwat umum dan khusus, aku yakin lama kelamaan itu nanti akan terkikis. Lebih-lebih ikan akan hilang total tatkala jenengan iku diposisikan Allah kejadian zauk, artinya Anda dicengkerem roy datang Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam singgasananya. Wis total niku. Lanjut.